Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini, memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau duduk diam merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang sangat indah yang akan kita renungkan pagi hari ini dari 1 Raja-Raja 7 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Elia dan janda di Sarfat. Saya hanya membaca 2 ayat saja, ayat 15 dan 16. Keseluruhan ayat Bapak Ibu Saudara boleh membacanya secara pribadi di tempat saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sering kali mendengar hamba Tuhan selesai membacakan satu bagian firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ketika kita renungkan bukan hanya sekedar untuk kita pahami, tetapi seharusnya sampai kepada tahap di mana kita melakukan atau menghidupinya dalam keseharian kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, kita dituntut untuk belajar taat dan tunduk kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dari bacaan kita melihat Elia ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat menjumpai seorang janda di sana. Elia tanpa berargumen dia pergi dan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Demikian pula ketika Elia berjumpa dengan janda di Sarfat. Elia memberikan perintah kepada janda di Sarfat itu dan janda di Sarfat itu pun melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Nah, kalau kita melihat di sini akibatnya luar biasa sekali. Elia dan janda di Sarfat mengalami penggenapan janji Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Dikatakan dalam firman Tuhan beberapa waktu lamanya. Tidak dikatakan di sana berapa hari, berapa minggu, bulan, atau tahun. Tetapi beberapa waktu lamanya Tuhan memelihara mereka. Bukan hanya Elia dan janda di Sarfat, tetapi juga dengan anak perempuan janda ini juga terpelihara dari kelaparan bahkan dari kematian. Bahkan ayat 16 dikatakan tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti yang disampaikan oleh Tuhan lewat Elia. Benarlah sebuah statement yang berkata selalu ada berkat di balik sebuah ketaatan. Dalam ketaatan Elia dan janda di Sarfat membuat mereka terhindar dari kelaparan. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, tentu kita juga yakin bahwa hidup kita adalah dari setiap firman Tuhan yang kita renungkan. Sehingga kita boleh menikmati setiap penggenapan janji Tuhan. Kadang kita mungkin merasa sulit untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Logika kita mulai bermain. Dan iman kita mulai goyah. Namun ketika kita belajar untuk taat dan tunduk kepada Tuhan dan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat, tapi tepat pada waktunya. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan menjalani kehidupan kita yang tidak mudah, baik di dalam keluarga, di lingkungan sekitar kita, di tempat studi, pergaulan, bahkan tempat pelayanan kita.
Mari kita belajar menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau belajar taat kepada Tuhan dan firman Tuhan, sehingga sungguh firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami mau menjalani sepanjang hari ini apapun yang Tuhan izinkan boleh kami alami. Kami mau belajar taat kepada Tuhan, dan biarlah di dalam ketaatan kami boleh semakin mengenal Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, dan setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami boleh melihat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.